Wallace. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Braveheart. Ketika istrinya dieksekusi mati karena menyerang seorang prajurit Inggris yang berusaha memperkawasnya, William Wallace memulai gerakan pemberontakan untuk melawan Raja Edward I yang sewenang-wenang. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Skotlandia tahun 1280. Kisah berawal ketika Raja Skotlandia meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan. Sedangkan Raja Inggris yang bernama Edward Longshanks disebut menyembah berhala keji. Dengan semena-mena, Raja Inggris mengambil tahta Skotlandia. Bangsawan Skotlandia yang melakukan perlawanan memperebutkan tahta itu. Seorang petani bernama Malcolm Wallace mempunyai dua putra yang bernama John dan William. Dia dan putra sulungnya bermaksud menghadiri gencatan senjata antara Skotlandia dan Inggris. Namun yang dia saksikan, seluruh warga di desa itu telah digantung. Malcolm, anak sulungnya, berpamitan kepada William kecil untuk pergi berperang melawan Inggris. Sementara mereka pergi, William kecil bermain dengan sahabatnya yang bernama Hamish. Esok hari, William dikejutkan dengan kedatangan jenazah ayah dan kakaknya yang tewas di medan peperangan. Sejak saat itu, William kecil dibesarkan oleh pamannya yang bernama Ergil. Hanya sebuah pedang yang menjadi peninggalan dari mendiang ayahnya yang diberikan kepada William Wallace. Scene berpindah ke London. 20 tahun berlalu, Raja Edward menikahkan putranya dengan putri kerajaan Prancis yang bernama Isabel. Tidak ada yang menduga Pangeran Inggris ini adalah seorang pelangi yang menyukai asistennya sendiri. Wajib. Ngeri. Setelah acara pernikahan itu, Raja Edward melakukan rapat membahas tentang Skotlandia. Putranya sendiri yang seharusnya mengikuti rapat ini malah diwakili oleh Isabella. Edward yang kejam akan menerapkan aturan lama di Skotlandia yang disebut prima nocte. Itu artinya di malam pertama ketika gadis Skotlandia menikah, bangsawan Inggris berhak menidurinya. Jika menolak, mereka akan dieksekusi mati hingga keturunannya. Scene berpindah ke Edinburgh, Skotlandia. Salah seorang bangsawan bernama Robert Earl of Bruce ke-17 adalah kandidat utama menjadi Raja Skotlandia. Dan inilah William Wallace yang diperankan oleh Mel Gibson. Setelah sekian tahun dibesarkan pamannya, William kembali ke kampung halamannya, mengenang kembali masa kecil bersama ayah dan kakaknya John. William kemudian mengunjungi desa yang kebetulan sedang menyelenggarakan pernikahan. Salah seorang wanita di desa ini yang sepertinya dia kenal menarik perhatian William. Tiba-tiba, seorang pemuda membawa batu besar menguji kedewasaannya. Setelah mendapat bogemnya, dia menantang William untuk melemparkan batu besar. Dalam pertandingan ini, pria bertubuh besar itu mampu melempar lebih jauh mengalahkan William. Di pertandingan kedua, William berhasil mengelak dari lemparan batu besarnya. Saat gilirannya, William melemparkan batu kerikil tepat di kepalanya. Seketika, pemuda ini langsung goyah dan ambruk. Dan dia adalah Hamish, sahabat kecil William yang selalu menemaninya bermain saat mereka masih bocah. Tiba-tiba, pasukan Inggris datang untuk meminta hak prima nocte. Demi menghindari pertumpahan darah, pengantin wanita menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh bangsawan Inggris ini. Sore hari, William meminta izin untuk mengajak putrinya yang bernama Muron untuk berkuda dan melihat keindahan alam di pegunungan ini. Muron begitu terkesima dengan ketampanan dan kecerdasan William yang bisa membaca dan menguasai beberapa bahasa. Di malam harinya, saat William mengantarkannya pulang, dia memberikan kembali bunga yang dia dapatkan saat mereka masih bocah. Singkat cerita, William melamar Muron untuk menjadi istrinya. Untuk menghindari kejadian yang sama seperti pengantin lainnya, pernikahan mereka hanya disaksikan seorang pendeta dan dilakukan sembunyi-sembunyi di malam hari. Meskipun sudah resmi menjadi pasangan suami istri, mereka berdua harus menutupi pernikahan ini. Saat Muron sedang berbelanja, seorang prajurit Inggris menggodanya.
Dia bahkan hendak diperkosa. Beruntung, William segera menyelamatkannya. William menyuruh Muron menaiki kuda melarikan diri menuju hutan. Sementara William sendiri menghadapi pasukan Inggris. Naas, Muron kembali terjatuh setelah dihadang prajurit Inggris. William yang menyamar menggunakan pakaian prajurit tidak menyadari bahwa istrinya ditangkap pasukan. Muron saat itu juga dieksekusi mati oleh komandan pasukan Inggris. Tak berselang lama, William datang seorang diri dengan wajah dingin, namun membawa api dendam yang bergejolak dalam hatinya. Prajurit Inggris menganggap William akan menyerahkan diri, namun ini yang terjadi. Satu persatu dia habisi tanpa ampun. Para pria yang berasal dari desanya membantu perjuangan William untuk membalaskan dendam kematian istrinya. Ayah Hemis sempat terkena anak panah. Selanjutnya, mereka menyerang benteng pertahanan pasukan Inggris ini. Dalam kondisi terluka, Ayah Hemis masih mampu mengangkat pintu gerbang. Komandan pasukan Inggris ini semakin terpojok, dan ini hukuman balasan dari William. Untuk pertama kalinya, nama William Wallace diteriakan oleh rakyat Skotlandia sebagai simbol perlawanan mereka terhadap penjajah Inggris. Jenazah Muron dimakamkan di hadapan William dan kedua orang tuanya. Dia bersujud meminta maaf kepada mereka. Sejak saat itu, nama William tenar di seluruh pelosok Skotlandia. Para pria yang berada di perkampungan lain menyatakan diri untuk bergabung dengannya. Markas pasukan Inggris yang berada di Skotlandia diserang satu persatu oleh William dan para pengikutnya. Komandan mereka yang pernah menculik pengantinnya saat itu juga dieksekusi mati. Prajurit Inggris yang menyerah diampuni dan disuruh kembali pulang ke Inggris. Kabar pemberontakan William Wallace akhirnya sampai juga ke telinga Raja Edward. Dia kemudian bertanya kepada putranya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi Wallace. Karena kecewa mendapat jawaban yang sangat sederhana dan menyepelekan masalah ini, Raja langsung menampar anaknya itu. Sementara Edward yang akan memperluas kekuasaannya di Perancis, dia pun ditugaskan untuk mengatasi pemberontak ini. Kecewa dengan tindakan ayahnya itu, dia lampiaskan kepada Isabella yang tidak pernah dia sentuh. Inggris menerapkan darurat militer di Skotlandia. Beberapa wilayah menjadi sasaran pengejaran untuk menangkap William dan komplotannya. Nyatanya, mereka tidak pernah berhasil, malah justru mengobarkan semangat rakyat Skotlandia. Robert yang merupakan putra bangsawan Skotlandia merasa terilhami dengan aksi yang dilakukan William. Sayang, pendapatnya tidak seirama dengan ayahnya sendiri yang lebih mengedepankan politik dan berpihak kepada Inggris. Robert ditugaskan untuk melakukan pertemuan antara para bangsawan Skotlandia. Isabella yang mendengar kisah perjuangan William akibat nyawa istrinya direnggut pasukan Inggris justru merasa terkagum-kagum dengan cinta sejatinya. Yang dimana itu adalah satu hal penting yang seharusnya dia dapatkan dari suaminya. Di tengah hutan, William dan para pengikutnya membahas rencana dan strategi untuk menghadapi pasukan berkuda Inggris yang terkenal tangguh dan tidak terkalahkan. Saat melihat pepohonan yang menjulang tinggi, terbersit sebuah ide di pikiran William. Membuat ratusan tombak yang panjangnya 2 kali tinggi manusia. Tak lama kemudian, datang 2 sukarelawan dari Irlandia yang ingin bergabung dengannya.
Dia bernama Vaudron dan si kocak Stephen. Saat William hendak berburu rusa, Stephen menyelamatkannya dari percobaan pembunuhan yang dilakukan Vaudron. Di Stirling, ribuan pasukan Highlander Skotlandia di bawah pimpinan bangsawan ketar-ketir ketakutan saat mereka mengetahui Inggris membawa pasukan dengan jumlah 3 kali lipat lebih besar. Para pejuang Skotlandia ini bermaksud untuk kembali pulang daripada mati di tangan Inggris. Seorang bangsawan Inggris meminta mereka menunggu hingga dia membuat perundingan. So many. Doing more lands that I have to work for them. I'm not dying for these bastards! Let's... Wait until we've negotiated! Tak berselang lama, William dan pasukan pemberaninya muncul di lokasi ini. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam raut wajah sang legenda Skotlandia ini. Kehadiran William memudarkan keraguan mereka untuk berperang melawan Inggris. Sepak terjang dalam perjuangannya menentang tirani dan mengobarkan kemerdekaan sudah menyebar hingga pelosok Skotlandia. They seem quite optimistic to me. Maybe they do want us. I think we should deliver the King's terms. Saat 3 bangsawan Skotlandia berniat melakukan negosiasi, William justru memaksa Inggris untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Skotlandia atas seluruh kejahatan yang pernah mereka lakukan. William meminta sebagian pasukan Skotlandia untuk mundur agar Inggris mengira mereka telah pecah. Pasukan Inggris melancarkan serangan pertamanya dengan menembakkan ribuan anak panah. Serangan itu menjadi olok-olokan pasukan Skotlandia. Saat itulah, sebagian pasukan Skotlandia berpura-pura meninggalkan medan pertempuran. Ketika pasukan kavaleri Inggris maju, William memberi aba-aba untuk mengangkat tombak mereka. Dan ini yang terjadi. Pertarungan yang sesungguhnya pun pecah. William dan seluruh pasukannya membabat habis tentara Inggris. Dan di saat itulah, sebagian pasukan Skotlandia yang sebelumnya dianggap lari datang kembali untuk membantu. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, Inggris berhasil dikalahkan dalam perang terbuka ini. Sang pahlawan Skotlandia dinobatkan menjadi kesatria dan dia adalah Sir William Wallace. Setelah acara tersebut, para bangsawan sibuk memperebutkan tahta Skotlandia yang justru membuat William muak melihatnya. Dia memilih terus berjuang dan bahkan akan menyerang Inggris di tanah mereka sendiri. Robert Bruce yang secara pribadi mengagumi William mendapat petuah untuk menjadi seorang pemberani dan pejuang kebebasan agar bangsawan dan rakyat jelata menghormatinya.
Kota York yang berada di benteng utara Inggris yang dipimpin keponakan Raja Edward mendapat serangan tak terduga dari William dan pasukannya. I'm not about to tell my uncle I've lost him the greatest city in... Come on! Kota ini berhasil dijatuhkan dan berada dalam kekuasaan pasukan Skotlandia. Raja Edward yang baru saja pulang dari Perancis mendapat kabar buruk ini. Dia kecewa kepada putranya yang tidak becus mengatasi pemberontakan ini. Di saat yang sama, mereka mendapat paket kiriman dari kota York. Tak diduga, itu adalah penggalan kepala keponakannya. Edward semakin kesal saat kekasih putranya ini mengaku sebagai penasehat militer. Karena hal tersebut, dia pun dilempar keluar hingga tewas. Pangeran lebay ini marah karena pacar gaynya telah tewas dan dia bermaksud menyerang ayahnya, tapi Edward langsung menamparnya. Raja Inggris ini berencana melakukan gencatan senjata kemudian menyuap William. Dia berpikir tentang siapa orang yang cocok melakukan tugas penting ini. Saat William tertidur, dia bermimpi bertemu Muron. Rasa rindu kepada istrinya itu membuat William tidak ingin bangun dari tidurnya. Keesokan harinya, William bertemu dengan utusan Raja Edward dan dia adalah Isabella. Isabella bermaksud memberikan penawaran atas perintah raja. Awalnya, Isabella menuduh William telah melakukan kezoliman dengan banyak membunuh pasukan Inggris. William membela diri karena Inggris telah melakukan hal yang lebih keji, bahkan wanita dan anak-anak tidak luput dari serangan mereka. Sesaat, Isabella berkomunikasi dengan penasehatnya Hamilton menggunakan bahasa Perancis. Tak diduga, William menguasai bahasanya juga. William menolak penawaran perdamaian dari Raja Edward. Dia tidak ingin terkena tipu muslihat yang pernah dilakukannya saat dia masih kecil. Dari raut wajahnya, putri Prancis ini menunjukkan kekagumannya kepada William. Sama halnya dengan William yang melihat aura kekuatan istrinya itu menjelma dalam diri Isabella. Ketika Isabella kembali menemui Raja Edward untuk menyampaikan penolakan William, rupanya Edward telah merencanakan pengepungan terhadap pasukan William yang berada di York. Pemanah Wales dan pasukan utama Inggris yang kembali dari Perancis dibantu tentara Irlandia telah dipanggil lebih dulu sebelum Isabella dikirim menemui William. Asisten pribadi Isabella ditugaskan untuk mengirim pesan rahasia kepada William terkait rencana Edward untuk menjebaknya. Benar saja, kapal-kapal yang membawa pasukan Inggris sudah mendekat. Khusus tentara Irlandia, Stephen akan membuka pikiran mereka. William meminta bantuan Robert Bruce dan seluruh bangsawan Skotlandia untuk memenangkan kembali peperangan ini. Bruce berjanji akan mendukungnya, namun salahnya dia meminta pendapat kembali dari ayahnya yang tidak sejalan dengan hati nuraninya. Di Fell Creek, pasukan Skotlandia di bawah pimpinan William bersiap melakukan peperangan dengan pasukan Inggris yang dibantu tentara Irlandia langsung di bawah komando Raja Edward. William merasakan ada yang janggal karena ketidakhadiran Robert Bruce dan pasukannya. Saat tentara Irlandia ditugaskan bergerak lebih dulu, William dan pasukannya melakukan hal yang sama. Bukannya bertempur, mereka malah bersalaman. Dan itu artinya Irlandia menyatakan diri bergabung dengan Skotlandia. Ketika perang sudah pecah, William mengibarkan bendera meminta pasukan bangsawan untuk membantunya. Tak dia duga, mereka malah pergi meninggalkan peperangan ini karena Edward berhasil menyuapnya. Tanpa memperdulikan keselamatan pasukannya, Edward menugaskan pasukan Wales untuk melepaskan anak panahnya. Di peperangan kedua ini, Inggris berhasil memenangkan pertempuran. William sendiri terkena anak panah.
Dalam kondisi terluka, dia berusaha mengejar rombongan Edward. Seorang prajurit bertopeng mencegah tindakannya. Saat William membuka topengnya, ternyata dia adalah Bruce. Tumpuan harapan dirinya dan rakyat Skotlandia. Seketika hati Bruce hancur melihat pengkhianatan yang dia lakukan. Bruce menyesal dengan perbuatannya. Dia membantu William untuk dibawa pergi oleh Stephen sebelum pasukan Inggris membunuhnya. Tersisa sedikit dari pasukan William yang masih bertahan hidup, termasuk ayah Hamish yang menderita luka cukup parah hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Bruce meluapkan kekecewaan kepada ayahnya yang menyuruhnya memilih jalan yang salah, mengorbankan nyawa rakyat Skotlandia demi sebuah tahta. Pembalasan dendam William pun dimulai. Mornay menjadi sasaran pertamanya. Setelah menghabisinya di tempat tidur, William langsung melarikan diri menceburkan dirinya ke dalam danau. Bruce dan Craig mengalami ketakutan menjadi sasaran William selanjutnya. Dan tiba-tiba, mayat Lachlan jatuh di atas meja mereka. Nama William Wallace kembali berkobar di seluruh penjuru Skotlandia. Raja Edward yang sudah tua kembali kebakaran jenggot. Tak tanggung-tanggung, dia mengorbankan Isabella untuk misi perangkapnya. Jikalaupun harus terbunuh, hal itu dia bisa manfaatkan untuk meminta Prancis bergabung melawan Skotlandia. Beruntung, Isabella mendengar rencana busuk mereka. Saat William akan dijebak, para pembunuh itu berbalik masuk dalam perangkapnya. Di dalam sebuah gubuk, mereka dibakar hidup-hidup. Malam hari, dengan sembunyi-sembunyi, Isabella menemui William. Dia berterima kasih karena Isabella kembali menyelamatkannya. Dan setelah itu kalian tahu apa? Ia celepot. Isabella telah menemukan kebahagiaannya dengan musuh mertuanya sendiri. Terlihat dia memegangi perutnya, yang mengindikasikan tengah berbadan dua. Bruce kembali menawarkan kerjasama kepada William. Hamish memperingatkan perangkap yang mungkin dilakukan olehnya kembali seperti saat di Fell Creek. Di sisi lain, William masih begitu percaya, terlebih dia juga telah menyelamatkannya dalam peperangan itu. Tidak ada pilihan bagi William, bagaimanapun bantuan bangsawan Skotlandia sangat mereka butuhkan untuk perjuangan ini. William datang seorang diri untuk menemui Bruce. Namun tak diduga, Craig berkhianat atas perintah ayah Bruce. William akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada pihak Inggris. Dia dipaksa untuk mengakui kejahatannya agar mendapat pengampunan dari Raja Inggris. Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh William. Isabella kemudian mengunjungi William yang berada di dalam penjara. Dia memberikan paracetamol agar William tidak merasa kesakitan saat eksekusi berlangsung. Setelah Isabella pergi, William memuntahkannya kembali. Isabella kemudian memohon kepada Raja Edward yang terbaring di kasurnya untuk mengampuni William. Saat Raja Edward menolak permintaannya, Isabella membisikkan sebuah fakta bahwa anak yang berada dalam rahimnya bukanlah cucunya. Dan itu adalah anak dari William. Dia juga berjanji putranya tidak akan lama bertahta setelah kematiannya. William selanjutnya dibawa ke tiang gantung untuk dieksekusi di hadapan rakyat Inggris dan Skotlandia. Saat diminta berlutut dan mengakui perbuatannya, untuk terakhir kalinya William tidak bergeming sama sekali. William kemudian digantung dengan tali hingga tidak berdaya. Setelah itu tubuhnya ditarik agar William meminta pengampunan. Perut William kemudian dibelek. Semua orang meminta dirinya meneriakan pengampunan. Namun, ini yang diteriakan oleh William. William akhirnya tewas bersamaan dengan kematian Raja Edward. Perjuangan William hingga akhir hayatnya membuat rakyat Skotlandia kembali bersatu. Meskipun sosoknya tidak ada lagi, namun nama dan semangat perjuangannya demi kebebasan dan kemerdekaan terus menggelora. Di sini, Bruce telah menyadari semua kesalahannya. Dia dan seluruh pasukan Skotlandia bersatu melawan penindasan Inggris. Dan Hamish melemparkan pedang milik sahabatnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Braveheart ini?
Secara sinematografi, Braveheart berhasil menunjukkan keadaan di abad ke-12 dengan kehidupan yang belum modern, dilengkapi dengan kostum dan senjata yang tepat. Skotlandia yang mendung dipadukan dengan adegan peperangan menjadi dua hal ironis, tapi berhasil dikemas dengan mengagumkan. Hingga pada kesimpulannya, Braveheart merupakan film ikonik yang cukup emosional karena unsur sejarahnya. Film ini bukan hanya berhasil mengemas pertarungan yang terasa sulit untuk dimenangkan, tapi juga dari segi cerita yang secara apik bisa dibangun sampai ke puncak konflik. Nah, setelah sampai kepada puncaknya, jangan lupa untuk kopai. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.